Kekuasaan Jepang mulai runtuh, Jakarta mulai kacau, golongan muda bergerak. 4 Agustus 1945. Pendudukan Jepang di Indonesia mulai menunjukkan retak dari dalam. Di balik propaganda kemerdekaan dari Jepang untuk Asia, realitas di lapangan tak bisa ditutupi. Moral pasukan menurun, logistik memburuk, dan kendali pemerintahan sipil makin longgar. Di tengah kekacauan itu, para pemimpin Indonesia justru mulai membaca peluang. Sebuah perubahan besar sedang disiapkan, bukan oleh Jepang, tapi oleh bangsa sendiri. Sejak awal Agustus, tekanan terhadap Jepang meningkat tajam. Pasukan sekutu sudah mendekat ke Asia Tenggara. Bahan pangan langka. Distribusi logistik kacau. Pejabat sipil Jepang mulai mengeluh diam-diam, instruksi dari Tokyo tak lagi dijalankan penuh. Di Jawa, Komando Militer Jepang melakukan koordinasi internal. Tujuannya hanya satu, mempertahankan citra stabilitas. Tapi rakyat sudah tahu, kekuasaan Jepang diambang runtuh. Saat itu, para tokoh nasional Indonesia tak lagi pasif. Sebagian memilih tetap dalam jalur resmi Jepang, menunggu instruksi tentang kemerdekaan. Tapi yang lain mulai bergerak lebih cepat, terutama dari kalangan pemuda dan jaringan bawah tanah. Informasi kekalahan Jepang di berbagai front yang disebar diam-diam oleh tokoh seperti Sultan Syahrir, memicu kesadaran baru, kemerdekaan tak boleh sekadar diberikan, harus diambil. Jakarta mulai bergolak. Di Menteng, para pemuda mulai menggelar rapat rahasia. Di Batavia, para pejabat Jepang sibuk menutupi berita buruk, dan di lingkar elit nasional, mulai muncul desakan, jika Jepang runtuh dalam waktu dekat, siapa yang akan mengambil alih kekuasaan? Hari itu, 4 Agustus, adalah titik senyap sebelum ledakan. Pertemuan informal, komunikasi lintas faksi, dan manuver-manuver kecil mulai digelar. Bukan lagi soal apakah Indonesia akan merdeka, tapi kapan dan siapa yang mengumumkannya. 4 Agustus 1945 mungkin tak tercatat sebagai tanggal penting dalam buku teks. Tapi inilah hari ketika kendali Jepang mulai benar-benar runtuh, dan kontrol atas nasib bangsa mulai bergeser ke tangan rakyatnya sendiri.